Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menayangkan sebuah video yang menjelaskan tentang PPh pasal 23. Disimak ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai pengertian pajak PPh pasal 23. PPh pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenai pajak yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 22 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa tidak semua pihak itu dapat dikenakan atau memotong PPh pasal 23 ini. Nah, pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah pihak pemotong PPh pasal 23. Pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23 ini umumnya terjadi ketika adanya transaksi antara pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa dengan penerima penghasilan. Gitu. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 atau PMK 03 tahun 2010, pemotong PPh pasal 23 itu adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas pertama adalah badan pemerintahan, yang kedua itu ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada badan penyelenggaraan kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT, kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Kep 50 PJ 1994 atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Sebagai pemotong pajak penghasilan 23 yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akta tanah atau PPAT. Kecuali pejabat pembuat akta tanahnya itu adalah camat atau pengacara dan konsultannya yang bebas melakukan pekerjaan. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Tetapi di sisi lain, pihak penerima penghasilan dapat berupa wajib pajak dalam negeri orang pribadi, wajib pajak dalam negeri badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai siapa sih yang dikenakan pemotong PPh pasal 23 itu. Yang dikenakan pemotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak PPh pasal 21 seperti itu. Selanjutnya, objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ialah dividen. Dividen merupakan
pemotongan atau pemungutan pajak atas bagian laba yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri. Laba tersebut meliputi laba saham, laba dari polis asuransi, serta laba hasil usaha koperasi. Ada 3 pasal yang mengatur pemotongan dan kondisi dividen yang menjadi objek pajak dan terkena pajak penghasilan. Yang pertama ialah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, di mana dividen ini diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Dividen ini merupakan dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi pada anggota koperasi. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23. Penerima penghasilan dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Potongan untuk laba ini sebesar 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 26. Ialah penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, serta perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif potongan pajak penghasilannya sebesar 20% atas jumlah bruto dividen. Objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang kedua ialah bunga. Bunga yang termasuk objek pajak penghasilan pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya yang termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun wajib pajak badan dalam negeri dari pihak pembayar. Dalam pengertian lain, bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Premium juga merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto juga merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Yang ketiga ialah royalti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, royalti merupakan uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada orang yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf H tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, royalti merupakan suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun yang dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan terhadap beberapa hal, seperti penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, atau hak serupa lainnya. Kemudian, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersil, atau ilmiah, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, atau komersil, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut, yang berupa penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio atau komunikasi. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau video untuk siaran televisi. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan menggunakan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial. Objek pemotongan PPh pasal 23 yang keempat ialah hadiah. Menurut ketentuan perpajakan, penghasilan berupa hadiah dan penghargaan dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu yang pertama ialah hadiah undian, adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Yang kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan, adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Yang ketiga, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dan dalam pengertian lain, penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Misalnya, imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Sedangkan bonus sebagai penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 sudah lazim diketahui sebab bonus tersebut merupakan penghasilan yang umumnya diterima oleh wajib pajak objek pajak sebagai imbalan jasa dalam hubungan kerja. Namun, istilah bonus sebagai penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 baru diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam praktek selama ini, bonus menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 karena dipersamakan dengan hadiah atau penghargaan yang diterima oleh wajib pajak, badan dalam negeri atau badan usaha tetap. Objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang kelima ialah sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Berdasarkan Undang-Undang PPh Perubahan 2008, ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan jenis harta yang disewakan. Yang pertama ialah sewa tanah dan atau bangunan. Penghasilan dari sewa tanah atau bangunan dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto. Yang kedua, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Perubahan 2008, pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto. Objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang keenam ialah imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Berdasarkan ketentuan tersebut, kita harus mengetahui bahwa imbalan atas jasa akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Hanya dalam hal imbalan tersebut belum dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Jadi, kriteria untuk membedakan apakah dipotong pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 23 adalah
Filter pertamanya yang kita pakai adalah pajak penghasilan pasal 21. Apabila objek tersebut lolos dari pengenaan PPh pasal 21, barulah objek tersebut masuk ke filter berikutnya yaitu PPh pasal 23. Dan dapat disimpulkan bahwa imbalan atas jasa akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 apabila penerima penghasilan tersebut adalah orang pribadi. Sedangkan imbalan tersebut akan dipotong pajak penghasilan pasal 23 apabila penerima penghasilan adalah badan usaha. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayar atau terhutang sehubung dengan sewa guna usaha. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi PT BUMN dan BUMD. Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Kelima, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan komanditer. Keenam, SHU koperasi. Ketujuh, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada tarif 15%, terdiri dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, royalti, hadiah penghargaan, dan sejenisnya. Kedua, ada tarif 2%. Yang pertama ada sewa, yang kedua ada imbalan, terdiri dari jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan laporan keuangan, dan lain-lain. Setiap tarif pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih besar dari yang memiliki NPWP. Cara menghitung PPh pasal 23. Sebagai contoh, mari kita hitung PPh pasal 23 atas dividen yang memiliki tarif pajak 15%. Untuk rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Bruto adalah penghasilan kotor yang terkumpul selama 1 tahun atau bisa juga dimaksud penghasilan yang didapat wajib pajak selama 1 tahun pajak. Contoh soal, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipotong PT Solusindo adalah sebagai berikut. 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Maka dari itu, PPh pasal 23 yang dipotong PT Solusindo sebesar 30 juta rupiah. Untuk contoh soal berikutnya, mari kita hitung PPh pasal 23 atas sewa yang memiliki tarif pajak 2%. Untuk rumusnya, PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contoh soal, PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah sebagai berikut. 2% dikali 10 juta rupiah sama dengan 200 ribu rupiah. Maka dari itu, PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya sebesar 200 ribu rupiah. Jadi kesimpulannya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan PPh pasal 23 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotong PPh pasal 23 juga ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri,
orang pribadi sebagai wajib pajak, atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Di sini juga telah dijelaskan bahwa objek pemotongan PPh pasal 23 antara lain ada dividen, bunga yang termasuk premium, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain, imbalan atau sehubungan dengan jasa-jasa teknik, manajemen, jasa konstruksi, konsultan, dan lain-lain. Tarif pemotongan PPh pasal 23 juga dibagi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Dan setiap tarif pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih besar dari yang memiliki NPWP. Cukup sekian tayangan video mengenai PPh pasal 23. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Jangan lupa follow IG kita atuh sis nanti sama Dede di Polbek Hayuk. Terima kasih sis. Assalamualaikum.